Sudah hadir. Untuk dua buka, Bapak M. Panjaitan. Hadir. Hadir. Kesaksian oleh Kak Maurin. Hadir. Lagu pujian oleh keluarga Esa Gala. Hadir. Oke, hadir. Firman pengantar doa oleh Pendeta Hengki Wijaya. Hadir. Hadir. Pendoa yang pertama, Pendeta Alvin Simbolon. Hadir. Hadir. Pendoa kedua, Ibu J. Tampu Bolon. Hadir. Hadir. Pendoa ketiga, Afrida Nainggolan. Hadir. Hadir. Lagu penutup oleh keluarga Bapak R. Siregar. Belum. Belum hadir. Dan doa penutup oleh Bapak Tonto Praitno. Hadir. Oke, jadi kita hanya menunggu keluarga Bapak R. Siregar. Makasih banget semuanya. Selamat sahabat Ryan. Apa Pendeta? Mantap sekali, wah. Cocok jadi operator. Sudah. Ya udah. Bukalah itu. Kalau begini dia enggak. Nggak pakai ini. Kalau waktu sudah menunjukkan pukul 5:30, mungkin kita bisa mulai. Selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Untuk mengawali perbaktian kita dalam 100 hari berdoa, hari yang ke-51, kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 440 yang dipimpin oleh keluarga Bapak Boy Makadada. Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Bukan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya takkan gagal. Bila badai keraguan menerpa, ku menang akan firman-Nya yang kekal. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh. Ku memegang teguh janji Allah. Peganglah teguh janji Kristus Tuhan. Jalin tali kasih-Nya padanya. Dengan pedang roh dapat kemenangan. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh.
Allah. Doa buka dibawakan oleh Bapak M. Panjaitan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur terima kasihlah kepadamu Tuhan di sore hari Sabatmu yang suci ini, di mana kami masih merasakan berkat kasih daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami akan memulai acara kami di 100 hari berdoa pada sore hari ini. Biarlah acara ini Tuhan kami serahkan kepadamu, supaya Tuhan yang menuntun dan mengajari kami untuk melakukan acara kami ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Allah, berkatilah seluruh orang-orang yang ikut ambil bagian pada malam hari ini, supaya semua kami terberkati oleh Tuhan. Dan berkati juga Tuhan yang ikut di dalam acara 100 hari berdoa ini. Tuhan Allah, kami serahkanlah perbaktian kami kepadamu, tuntunlah kami di dalam kasih-Mu, bawalah kami kepada kebenaran-Mu. Dengarlah Tuhan doa kami ini kami serahkan kepada Tuhan Allah di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Kak Maureen. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Selamat Sabat semuanya untuk Jemaat Ratna. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian di acara 100 hari berdoa. Sebelum memulainya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Maureen Dorok Saribu. Saya sebenarnya jemaat Bogor, tapi sedang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Saya sering mengikuti acara 100 hari berdoa di Zoom ini dengan Jemaat Ratna, dan lumayan banyak wajah baru yang saya lihat, yang dulu saya waktu saya masih di Palembang itu belum ada. Jadi mungkin banyak juga yang nggak kenal dengan saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri di awal, supaya semuanya kenal dulu. Jadi pertama kali saya di Palembang itu adalah tahun 2012. Saya kuliah di Palembang, saya diterima di Universitas Sriwijaya. Sebenarnya saya nggak pernah terbayangkan akan menghabiskan waktu yang lama di Palembang, karena sebelumnya saya juga tidak punya saudara di sana, tidak punya kenalan, dan tidak pernah ke Palembang sebelumnya sama sekali. Lalu tapi Tuhan yang rencanakan, lalu saya akhirnya berkuliah di Palembang. Dan pertama kali saya ke sana, saya hanya berpikir ya saya akan kuliah gitu kan di universitas negeri, mungkin pasti akan susah gitu mencari teman-teman yang Advent, karena dulu saya waktu SMA juga kuliahnya di negeri, dan itu dari 3 tahun saya bersekolah di SMA itu hanya 3 orang yang Advent, dan itu teman saya. Jadi saya tidak pernah mengharapkan yang lebih akan mendapatkan banyak teman Advent. Tapi ternyata Tuhan memberikan yang lebih dari yang saya ekspektasi. Di sana banyak sekali teman-teman Advent begitu saya masuk. Lalu setiap tahun selalu bertambah mahasiswa baru yang Advent juga, sehingga kami sama-sama bisa melayani bersama di Pemuda Advent Jemaat Ratna. Lalu setelah saya berkuliah 5,5 sampai 6 tahun, saya selesai. Saya kembali ke rumah saya di Bogor untuk menunggu internship. Lalu saat internship itu sebenarnya saya ingin memilih yang dekat-dekat saja, seperti di Jakarta atau di Jawa Barat, paling jauh di Bandung gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Saat pemilihan wahana internship itu, saat saya mau klik tempat yang saya inginkan, itu sudah habis. Jadi akhirnya saya pilih yang paling dekat, yaitu di Pemalang, Jawa Tengah. Saya juga itu asal mengklik saja Pemalang, saya nggak tahu Pemalang itu di mana.
Saya cuma tahu itu Jawa Tengah. Lalu akhirnya setelah saya dapat di Pemalang itu, saya langsung googling, oh ini di mana sih tempatnya? Ternyata saya bersyukur masih tidak terlalu jauh dari Jakarta itu, sekitar 4 jam kalau naik kereta. Jadi saya masih berpikir, oh masih bisa lah untuk pulang, sering pulang gitu. Lalu setelah itu saya juga langsung googling, ada gereja nggak di sana? Ternyata saya googling, nggak ada, saya nggak menemukan gereja Advent Jemaat Pemalang. Lalu akhirnya pas saya pembekalan di Semarang, saya tanya sama pendeta di sana, pendeta, ada nggak sih gereja di Pemalang gitu? Pendetanya bilang, oh belum ada di Pemalang, yang ada itu di Tegal dan juga Pekalongan. Tegal dan Pekalongan itu 2 kota di sebelah Pemalang. Pemalang ini kota yang kecil gitu ya, kotanya 2 kota di 2 kota gereja gitu. Itu pun kalau dari Malang itu sekitar 30 kilo dan itu melewati jalur Pantura, di mana tidak ada kendaraan juga gitu. Lalu saya juga berpikir, kenapa ya Tuhan kok saya dapatnya di situ gitu, ditempatkan ke Malang yang nggak ada gereja gitu. Lalu akhirnya karena sudah memilih, saya pun memulai program internship di Pemalang. Saya juga sering cerita sama teman-teman saya gerejanya hari Sabtu dan juga tidak makan makanan yang haram, dan beberapa teman saya di sana mengatakan, baru kali ini loh aku dengar yang Advent, baru tahu ada Advent, ada agama Advent yang beda, yang gerejanya hari Sabtu, yang gak makan makanan seperti Kristen lainnya. Di situ saya pun berpikir, oh mungkin ini tujuan Tuhan tempatkan saya di Pemalang supaya orang-orang yang sebelumnya belum mengetahui mengenai Advent ini bisa tahu. Lalu setelah 1 tahun, akhirnya saya selesai di Pemalang, saya kembali lagi ke rumah saya di Bogor. Saya pun bersiap untuk mencari pekerjaan. Memasukkan CV lamaran saya kerja itu di Rumah Sakit Advent tetapi ternyata Rumah Sakit Advent Bandung itu tidak menerima dokter umum, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan Bogor. Saya masukkan lamaran dan saya mendapat panggilan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit tipe B di daerah. Setelah interview, akhirnya saya singkat cerita diterima. Lalu saya yang saya pikirkan di awal adalah saat bekerja di rumah sakit itu pasti ada shift-shiftan, dan saya pikir oh nanti bisa tukeran sama teman untuk dapat shift hari Sabtu supaya bisa gereja. Saya juga udah googling, oh ada gereja di sekitar situ. Lalu ternyata setelah saya jalani, kenyataannya tidak seperti itu. Setiap hari mereka punya jam kerja itu Senin sampai Sabtu, dan setiap hari harus masuk. Yang kebagian jaga malam harus lanjut sampai besok pagi. Jadi shiftnya hanya 2. Kalau nggak pagi sampai siang, pagi sampai besok paginya. Dan saya juga sudah berbicara dengan direktur mediknya untuk meminta apakah boleh diberi keringanan agar tidak diberikan jadwal pada saat hari Sabtu. Ternyata dari sana mereka menolak karena tidak bisa memberikan hal tersebut. Karena nanti akan terjadi perbedaan dengan anggota-anggota dokter yang lain, jadi mereka tidak bisa. Saya sedikit bergumul, beberapa teman juga bilang, ya udah kan kalau kerja di rumah sakit itu kan sama dengan melayani gitu, ya harus tidak apa-apa kalau tidak gereja, tapi kan kalau rumah sakit kerja kan melayani gitu. Tapi saya berpikir mau gitu, tidak pernah ke gereja setiap hari Sabat, ataupun paling banyak 1 bulan sekali ke gerejanya. Saya di situ berdoa, ya Tuhan kalau memang saya harus bekerja di sini, biarlah saya bisa bekerja dengan baik, tapi kalau ada yang lain, tunjukkan. Lalu akhirnya beberapa hari kemudian ayah saya menelpon dan mengatakan bahwa bapak tua saya dengar katanya ada lowongan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Kata ayah saya, masukin aja CV-nya gitu. Lalu saya pun saya email CV-nya ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Lalu saya pun ditelepon, dikatakan kapan bisa interview. Itu saya bergumul lagi, kapan saya bisa interview, sedangkan saya setiap hari harus masuk. Kapan saya harus menyempatkan diri gitu. Saya cuma punya libur itu hari Minggu 1 hari. Dan setelah itu
saya pun berbicara dengan kepala HRD-nya dan untuk melobi supaya bisa interview hari Minggu, yang saya pikir mana ada sih orang yang mau interview masuk gitu hari Minggu untuk interview. Ternyata kepala HRD-nya mau untuk interview hari Minggu. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Lampung paginya hari Minggu dan kembali lagi sorenya ke Jakarta untuk masuk lagi hari Senin. Lalu setelah interview itu, saya pun akhirnya beberapa seminggu kemudian, saya ditelepon dan ditanyakan kapan bisa mulai bekerja, seperti itu. Dan saya pun akhirnya berbicara dengan direktur mediknya bahwa saya mengundurkan diri, karena saya tidak bisa bekerja hari Sabtu. Lalu direktur mediknya, karena memang masih masa orientasi, dia pun mempersulit dan mengatakan, ya udah kamu boleh keluar kapan aja, karena juga akhirnya saya pun kembali ke Bogor, membereskan kosan saya yang di Jakarta dan mempersiapkan diri untuk saya merasakan atmosfer lingkungan kerja yang sangat berbeda dengan yang saya rasakan di Rumah Sakit Advent di Jakarta tersebut. Saya merasa di lingkungan Rumah Sakit Advent ini lebih kekeluargaan gitu, lebih ramah orang-orangnya dibanding yang di Jakarta seperti itu. Dan saya merasa sangat nyaman sih, nyaman di awal-awal saya masuk itu, saya merasa nyaman, teman-temannya juga ternyata welcome semuanya. Lalu suatu waktu itu, waktu saya pindah ke Lampung itu belum ada COVID itu belum masuk, corona belum ada kasusnya di Indonesia yang positif. Lalu setelah saya sekitar mulai ada kabar bahwa akhirnya di Jakarta itu ada positif, mama saya menelpon saya, katanya, dia bilang, Norin, untung kamu udah pindah ya ke Lampung kerjanya, kalau kamu masih di Jakarta itu pasti banyak banget kamu ketemu pasien-pasien yang corona gitu kan. Di situ saya juga bersyukur gitu, ternyata rencana Tuhan itu baik gitu, saya pindah dari Jakarta ke Lampung di waktu yang tepat gitu. Lalu akhirnya di sini pun belum ada kasus positif corona, kami pekerja medis masih dalam menggunakan APD itu masih biasa aja. Kami menggunakan jas dokter, masker juga masih kadang ada yang pakai, kadang ada yang tidak gitu kan. Karena masih belum ada kasus positif. Lalu suatu hari saya saat itu saya lagi masih di kosan, saya ditelepon oleh kepala instalasi IGD, Dokter Denis bilang, telepon saya, Maureen waktu itu kerjanya hari ini shift pagi ya? Oh iya dok, kenapa? Itu pada shift kamu itu ada pasien yang datang dan dia udah di swab hasilnya positif, katanya gitu kan. Terus oh, saya mulai ingat-ingat, saya bukan ya yang periksa, saya bukan dok yang periksa, saya tanya kayak gitu kan, bukan Maureen sih yang periksa, tapi semua yang shift pagi ditelepon dan kemungkinan mungkin akan disuruh isolasi di rumah seperti itu. Di situ saya lumayan takut juga karena kami di situ belum menggunakan PD, mungkin hanya masker ya, masker bedah biasa, bukan masker N95. Dan pada saat itu juga saya sedang dalam keadaan pilek gitu, pilek dan sedikit nyeri tenggorokan gitu. Walaupun tidak batuk maupun tidak demam, tidak sesak gitu. Ya udah saya pikir oh mungkin kalau harus diistirahatkan ya supaya saya istirahat dan fit gitu kan. Tapi ternyata di situ cuman akhirnya yang diistirahatkan 14 hari itu isolasi hanya yang kontak langsung dengan pasien tersebut. Lalu setelah itu kami di rumah sakit pun mulai meningkatkan APD kami, mulai menggunakan masker N95. Kalau saya boleh share screen, ini waktu awal-awal mulai kami di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, waktu mulai pertama kali ada kasus corona hanya begini saja. Kami menggunakan jubah warna biru, lalu masker N95, belum menggunakan hazmat gitu. Dan yang kami bersyukur dari awal kami selalu mendapat sumbangan gitu, masker ataupun hand sanitizer. Lalu setelah makin banyaknya kasus meningkat di Indonesia, kami menggunakan seperti ini. Karena waktu itu hazmat masih susah dicari, kami menggunakan jas hujan dan juga masker N95 gitu. Dan itu pun maskernya harus kami pakai beberapa hari karena susah untuk mencari masker.
Tapi kami dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung selalu banyak menerima sumbangan dan APD kami pun selalu ditingkatkan. Lalu akhirnya menggunakan APD seperti ini, baju panjang. Ini untuk dokter-dokter yang di dalam dan juga menggunakan face shield seperti yang digunakan oleh yang di sebelah kanan. Dan juga menggunakan sepatu boot. Lalu untuk APD kami yang sekarang kami gunakan sudah seperti ini, hazmat seluruh tubuh, lalu menggunakan sepatu boot dan kacamata serta masker N95. Di awal-awal kami di rumah sakit itu saat menggunakan masker N95 ini, mungkin nggak cuma saya gitu ya, beberapa teman juga merasakan sesak karena kami harus menggunakan masker ini 8 jam non-stop, dan dengan pakaian yang seperti ini pun kami merasa males untuk minum, males untuk buang air kecil gitu, karena kadang kami juga tahan-tahan aja lah buang air kecil gitu karena harus buka-buka semua, terus harus pakai lagi gitu. Di situ juga mungkin salah satu pergumulan kami karena kadang pulang ke rumah itu karena seharian menggunakan masker N95 kadang merasa pusing juga, terus apalagi suka nggak minum gitu kan karena mungkin minumnya hanya sekali pada saat makan siang dan merasa dehidrasi juga. Cuman seiring berjalannya waktu kami juga mulai membiasakan diri untuk menggunakan masker ini, dan kalau kami sih sekarang udah mulai terbiasa sehingga kan pasien juga tidak terlalu banyak selama masa corona ini. Jadi kami kadang bisa lebih sering untuk minum, untuk beristirahat seperti itu. Dan yang saya syukuri juga kami masih terus mendapatkan sumbangan seperti itu. Dan satu lagi saya rasakan sangat memberi kekuatan itu karena ternyata Rumah Sakit Advent ini tiap hari pagi itu selalu ada renungan bersama dan selalu didoakan. Setelah itu kami selalu didoakan setiap hari, apalagi kami yang ada di IGD untuk diberi kekuatan karena kami garda terdepan. Dan terima kasih juga saya boleh diizinkan untuk selalu berdoa dengan jemaat Ratna di sini, karena setiap doa selalu ada didoakan untuk petugas medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Setiap saya mendengar didoakan seperti itu, seperti ada tambahan kekuatan gitu untuk kami para petugas medis di Rumah Sakit Advent yang selalu melayani. Semoga juga terus didoakan agar kami bisa selalu kuat dan sehat sehingga bisa terus melayani dan menolong orang-orang yang sakit. Mungkin itu aja yang bisa saya bawakan sebagai kesaksian. Semoga bisa menjadi pengalaman yang baik gitu untuk untuk semuanya jemaat Ratna. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Esa Gala. Berapa? 440. Ada sini. Ini. Oh yang lama. Ya tuh gimana tuh? Baik berharap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah. Demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik berharap pada Yesus
aku senanglah berharap pada Engkau ya Tuhan. Serta aku selamanya. Yesus, Yesus, Maha Kasih, Putra Dia setia. Yesus, Yesus, Maha Mulia, ku berharap padanya. Amin. Terima kasih atas lagu pujiannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Hengki Wijaya dan juga untuk doa penutupan sahabat. Siapa ini? Rian. Rian? Ya, Ini sudah tutup sahabat, kita doa tutup sahabat dulu baru dilanjutkan. ya itu Pendeta Hengki Wijaya sekaligus. Hengki Wijaya. Tahu, putus kali internetnya. Hengki. Kedengaran. Kita berdoa. Kami tidak, tetapi kami mohon terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Di dalam 1 minggu supaya Tuhan Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini untuk pengantar sebelum kita berdoa, sekaligus 100 hari berdoa hari yang ke-51. Kita kembali bertemu di dalam acara 100 hari berdoa hari yang ke-51 ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang menyadari bahwa kita sudah lewati setengah. Inilah hari pertama dari 50 hari ke depan. Luar biasa.
kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini, petang hari ini, firman Tuhan dari 100 hari berdoa adalah komitmen Tuhan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian kita bisa dapatkan petunjuk bahwa komitmen ini adalah sesuatu yang janji, yang terikat, yang harus dilakukan. Dan kita dapati bahwa di dalam ayat Roma 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Kita menyadari bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Dan sangat jelas dikatakan Kristus mati untuk kita ketika kita masih orang berdosa. Berarti pada waktu kita tidak ada harganya. Pada waktu kita bahkan belum menjadi anak-anak Allah. Kita menyadari bahwa apabila kita diciptakan sebagai anak-anak terang, anak Allah. Tetapi apabila dosa masuk ke dalam dunia ini, kemudian nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka berikutnya semua keturunannya termasuk saudara tidak mewarisi dosa, tetapi kita mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya gampang sekali kita melihat orang melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan kita bersyukur bahwa di dalam keadaan kita yang hilang itu, justru Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam kutipan daripada buku Roh Nubuat yang terdapat di dalam buku In Heavenly Places, halaman 13, dikatakan demikian. Segera setelah seorang juru selamat, Kristus tahu bahwa ia harus menderita, namun ia tetap menjadi pengganti manusia. Segera setelah Adam berbuat dosa, anak Allah menyatakan dirinya sebagai jaminan bagi umat manusia. Saya membaca buku itu dan saya dapati bahwa buku itu judul kecilnya di atasnya adalah Only One Redeemer. Apakah kita menyadari bahwa satu-satunya Redeemer kita, penebus kita hanyalah Yesus? Karena kenapa? Segera setelah ada dosa, Juru Selamat, Yesus, menyediakan jalan kelepasan. Bahkan di dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman jilid 1 halaman 63 dikatakan, saudara tahu kapan rencana keselamatan itu diadakan? Rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Dengan kemahakuasaannya, Allah bisa melihat ke depan dan tahu bahwa manusia yang diberikan hak pilih ini akan memilih jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Sungguh sangat luar biasa. Lebih lanjut, berapa harga yang dikeluarkan Kristus untuk meninggalkan pengadilan sorga dan mengambil posisinya sebagai kepala umat manusia. Mengapa dia lakukan ini? Karena dialah satu-satunya yang dapat menebus manusia. Saya mau garis bawahi, hanya dialah satu-satunya, hanya Tuhan kita yang dapat menebus manusia yang jatuh. Tidak ada manusia di dunia ini yang tanpa dosa. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Apa yang dilakukan? Anak Allah turun dari tahta surgawinya, melepaskan jubah kerajaan dan mahkota raja, dan mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan. Dia datang untuk mati bagi kita, untuk berbaring di kuburan, sebagaimana manusia harus, dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Dia merasakan kematian bagi setiap orang, bahwa melalui dia, melalui Yesus, melalui Tuhan,
setiap orang dapat dibagian dalam kehidupan kekal. Ini adalah satu jaminan, satu janji yang diberikan bahwa hanya melalui Yesus, hanya melalui Tuhan kita, satu-satunya penebus, only one redeemer, kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal. Betapa luar biasanya saudara-saudara janji ini. Dengan demikian, kalau kita pada akhirnya nanti tidak dapat hidup kekal, kalau nanti pada akhirnya kita tidak selamat, ini bukan oleh karena salah Tuhan, tetapi oleh karena pilihan kita. Sama seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tuhan mengamarkan kepada mereka tentang jatuhnya iblis, tentang jatuhnya setan, tentang jatuhnya Lucifer. Hati-hati. Tetapi kita dapati Alkitab memberikan catatan yang menyedihkan bahwa nenek moyang kita Adam dan Hawa pada waktu diberikan hak pilih, mereka memilih untuk mendengarkan suara atau petunjuk dari setan yang pada akhirnya menyebabkan seluruh dunia ini, termasuk saudara dan saya, jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa di dalam rencana keselamatan itu kita yang mencari Tuhan. Betapa sering kita mendengar, saya cari Tuhan. Tetapi apakah pernah kita menyadari bahwa Alkitab tidak mengatakan demikian? Apa yang dikatakan Alkitab? Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhanlah yang berinisiatif untuk mencari saudara dan saya. Saya mau berikan 2 contoh. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan, Adam, di manakah engkau? Saudara boleh lihat tidak ada kata Adam. Tetapi itu adalah pertanyaan Tuhan kepada Adam. Apabila dia jatuh ke dalam dosa, mereka sembunyi. Lalu Tuhan berinisiatif untuk mencari mereka. Berinisiatif untuk menemukan mereka. Berinisiatif untuk mendapatkan mereka. Pertanyaannya, di manakah engkau? Saya coba bayangkan, renungkan tadi. Kira-kira suara Tuhan itu seperti apa? Apakah seperti orang tua yang mencari anaknya yang melakukan kesalahan kemudian memanggil, kalau itu anak perempuan, Butet, di mana kau Butet? Ataukah suaranya seperti, Butet, di mana kau Butet? Saya percaya bahwa sebagaimana kita dapati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Maka suara Tuhan yang memanggil Adam itu adalah kelembutan suara ilahi. Saya bisa bayangkan Tuhan akan berseru dengan suara yang paling merdu. Adam, di mana engkau Adam? Dan kita dapati bahwa apabila Adam merespon, maka sejak saat itulah ada pengharapan untuk keselamatan. Karena Adam menerima panggilan atau respon dari Tuhan. Dengan demikian jelas bahwa Tuhanlah yang mencari manusia. Kemudian kita dapati juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam buku Lukas pasal 19 ayat yang ke-5. Diceritakan mengenai seorang yang bernama Sakius. Sakius sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia sangat rindu untuk melihat seperti apa Tuhan yang diceritakan oleh banyak orang. Dia mau buktikan dengan dirinya sendiri. Dia mau cari Tuhan. Tetapi Lukas pasal 9 katakan bahwa Sakius tidak dapat mendekati Yesus. Karena begitu banyak orang berkerumun sekeliling Yesus. Apalagi kemudian orang-orang ini tidak suka dengan Sakius yang adalah kepala pemungut cukai. Sehingga dengan berbagai macam cara mereka berusaha memblok supaya Sakius tidak datang dekat kepada Yesus. Lalu Sakius pikir-pikir, apa yang saya harus lakukan? Alkitab mengatakan memang badannya pendek. Tetapi seringkali orang pendek itu pikirannya panjang. Luar biasa. Apa yang dia lakukan? Oh, dia berlari mendahului rombongan yang berjalan bersama dengan Yesus. Kemudian dia lihat pohon, dia naik ke pohon itu. Pada waktu kami dengan keluarga Saputra, keluarga Manawan, keluarga Manik beberapa tahun lalu pergi ke Israel, kami melihat juga pohon yang disebutkan, katanya itu pohon tempat Sakius naik. Tapi saya tidak terlalu yakin apakah itu betul pohonnya, karena sudah sangat lama. Namun Sakius memilih untuk naik ke pohon itu supaya di tempat yang tinggi dia bisa melihat Yesus yang pasti akan lewat di bawah pohon itu. Jalannya persis di bawah pohon itu. Dan betul Alkitab katakan, Yesus bersama dengan rombongan berjalan dan akhirnya tiba.
Tetapi tentu yang mengejutkan di dalam kisah ini adalah apabila Tuhan Yesus tiba di bawah pohon di mana Sakeus ada di atasnya. Apa yang dia lakukan? Dia menengadah ke atas. Kemudian di dalam Lukas 19 ayat yang kelima. Dengan suara yang lembut saya percaya. Tuhan Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Sakeus pasti segera turun. Oleh karena di dalam nada daripada Yesus dia merasakan nada seorang sahabat. Nada seorang yang memperhatikan dia. Nada seorang yang mengasihi dia. Bukan seperti orang kebanyakan yang menuduh dia. Yang mempersalahkan dia. Coba kalau seandainya Yesus katakan, Sakeus, turun kau. Wah, Sakeus tidak berani turun. Saya yakin, Sakeus tidak akan berani turun. Tetapi Yesus memandang ke atas. Kemudian dia melihat kepada Sakeus, memandang, menatap kepada matanya, dan berkata dengan suara yang lembut dengan penuh senyuman, Sakeus, turun. Hari ini aku mau ke rumahmu. Luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa komitmen Tuhan, sekali komitmen itu dibuat di sorga, Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Dia mati untuk kita orang yang berdosa. Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Kita menyadari bahwa Tuhan masih tetap bekerja untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhanlah yang mencari manusia, bukan kita. Tuhan yang mencari, dan itu komitmen Tuhan. Itu sebabnya mari kita tanyakan dalam hati. Ketika Adam dan Hawa berdosa, walaupun ditolak dan dilawan, Tuhanlah yang mengambil langkah pertama untuk menjangkau manusia yang berdosa. Ia datang dengan suatu sikap rahmat, pengampunan, dan dengan janji bahwa Yesus akan menghancurkan setan. Kejadian 3 ayat 15. Dan menjadi kurban untuk keselamatan mereka. Kristus masih berjalan ke arah Anda dengan sikap yang sama. Ia memberikan komitmen kepada Anda, kepada kita, dan keselamatan kepada kita. Maukah kita berlari ke tangannya yang penuh kasih hari ini? Dan menerima darahnya yang menyucikan dan menerima kebenarannya. Komitmen Yesus tetap sama. Rencana keselamatan sudah dibuat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan masih sampai dengan hari ini, rencana keselamatan tetap berlaku untuk kita. Mari kita dengar suara Yesus. Supaya kita boleh datang kepada Yesus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Yesus. Kita punya banyak waktu di rumah. Kita WFH, work from home. Tetapi saya seringkali katakan kita worship from home. Jadi sementara kita bekerja di rumah, mari kita gunakan porsi yang sama banyaknya untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena kalau kita datang kepada Tuhan, maka keselamatan akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan ke sesi doa. Yang akan berdoa pada Mama Marni adalah Pendeta Alvin Simbolon, Ibu Jai Tampu Bolon, dan Saudari Afriki Dananggolan. Untuk list doanya sudah di-share. Dan mungkin Miss Mawar bisa share screen untuk pokok-pokok doa. Langsung aja. Oke, langsung aja. Untuk pendoa pertama, Pendeta Alvin Simbolon untuk mendoakan list nomor 1 sampai nomor 5. Pendoa kedua, Ibu J. Tampu Bolon untuk mendoakan list 6 sampai yang ke-10. Untuk pendoa ketiga, Saudari Afrida Nenggolan untuk mendoakan list 11 sampai 15. Dari pokok-pokok doa yang sudah dibagikan, apakah ada tambahan? Baiklah, kalau tidak ada tambahan, saya serahkan kepada Pendeta Alvin Simbolon. Sebelum berdoa, saya mau dapat informasi tentang Bapak Denis Tilon. Kalau yang saya dengar, beliau sudah pulang ke rumah, mungkin ada perkembangan lain, dan juga Ibu Deborah Panggabean, karena kita selalu doakan, seakan-akan kita tidak melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja. Jadi sebelum saya berdoa,
Kalau boleh ada informasi mengenai perkembangan Bapak Denis Tilon dengan Ibu Deborah Panggal. Data kalau yang Denis Tilon itu pemulihan aja sih. Masa pemulihan, kan sampai sekarang memang dia masih lemah aja, tapi sudah di rumah. Ibu Deborah. Ibu Deborah, saya baru dapat kabar ini, barusan dapat kabar dari keponakannya. Masih di rumah sakit, tapi sudah bisa ngomong. Terima kasih. Kita berdoa, kita bertelut kalau yang bisa bertelut. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, di malam hari ini, di malam hari bekerja kami umat-umat Tuhan datang merendahkan hati, berlutut. Kami datang sebagai manusia berdosa yang banyak keterbatasan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkemurahan bagi kami. Biarlah Engkau Tuhan bersedia memberikan kami ampunan-Mu untuk segala pelanggaran dan segala kesalahan-kesalahan kami. Sehingga ketika kami berseru di hadirat Tuhan saat ini, tiada penghalang, Engkau bersedia mendengar dan bahkan mengabulkan setiap seruan kami. Pada malam hari ini Bapa, kami bersyukur untuk segala tuntunan-Mu, terlebih lewat firman Tuhan yang telah dibagikan. Bapa di surga, biar kiranya Engkau akan sadarkan kami, buka mata, telinga, pikiran kami, bahwa Tuhan yang mencari kami, bahwa Tuhan yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kami. Tiada hal yang bisa kami banggakan sebagai umat berdosa. Kami tidak ada jasa di dalam penyelamatan kami. Kami hanya bisa menyerahkan hati pikiran kami ke dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan rencana-Mu dan janji-Mu, kami memperoleh belas kasihan-Mu, kami memperoleh kasih karunia-Mu yang akan menyelamatkan kami. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau berkati hamba-Mu, Pendeta Hengki, yang sudah memaparkan, menjabarkan, sehingga kami lebih mengerti apa maksud rencana Tuhan bagi pribadi-pribadi kami. Bapa di sorga, kami juga sudah akan berkat saksian untuk memberikan kami bahwa di setiap kehidupan kami, apapun peristiwa yang kami alami, Tuhan boleh bekerja dan bahkan Tuhan punya rencana di dalamnya. Biarlah itu Tuhan sekarang ini, bahwa ketika kami menghadapi kesulitan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, dan Tuhan bisa atur itu untuk kebaikan kami masing-masing. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami juga bermohon di hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkemurahan ya Bapa untuk kondisi kami saat ini. Banyak di antara kami yang punya kerinduan wabah yang sudah ada saat ini supaya segera hilang. Tapi kami Tuhan dengan iman datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan lebih peduli, Tuhan lebih mengerti, dan bahkan Tuhan lebih merasakan apa yang kami rasakan. Kiranya kami bukan memaksakan kehendak kami, tetapi mampukan kami, ajari kami, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, itu atas izin-Mu. Dan kami boleh diajar juga Tuhan, untuk percaya di dalam setiap peristiwa, kesusahan sekalipun, Tuhan bisa atur itu untuk mendatangkan kepada kebaikan bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepadamu. Kiranya itulah menjadi bahagian kami ya Bapa. Di tengah-tengah wabah ini, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk bisa melewatinya. Dan bahkan wabah COVID-19 bukan menjadi beban bagi kami, tetapi justru dengan rahmat kasih karunia-Mu,
wabah ini menjadi kesempatan besar bagi umat-umat Tuhan untuk mengabarkan kebenaran Tuhan dan menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang menderita oleh karena wabah saat ini Tuhan. Kami memohon di hadirat-Mu, biarlah kiranya Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan yang mungkin berdampak dan bahkan terpapar oleh virus COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka. Kami mendengarkan Bapak Dennis Tilon sudah dalam pemulihan di rumah, dan Ibu Deborah Panggabean juga Tuhan masih di rumah sakit, tapi sudah ada perkembangan. Kami juga berdoa untuk Dr. Richard Lumban Tobing dan bahkan dengan istri yang saat ini masih di dalam proses di rumah sakit. Segala tindakan yang dilakukan Tuhan, Engkau campur tangan dan ajari kami, ajari keluarga, ajari yang kami sudah sebut namanya, untuk mereka berpengharap di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Seperti hamba-Mu Bapak Daniel Saputra yang membutuhkan pemulihan tangannya. Juga Ibu Maina Fernandes, serta Pendeta Asep Supriyatna, dan juga Ibu serta Bapak Wilson Pakpahan dan Saudara Syucet. Keluhan yang berbeda. Tetapi kami percaya hanya satu solusinya. Jikalau Tuhan berkata sembuh, apapun menjadi penyakit mereka itu akan terjadi. Tuhan, biarlah bukan hanya kami yang turut berdoa, tetapi yang turut kami doakan. Mereka juga mempunyai pengharapan dan percaya akan janji Tuhan. Biarlah kiranya kesembuhan mereka terjadi sesuai dengan iman mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, kami semuanya, di tengah-tengah kesulitan, sebagaimana kami umat-umat-Mu yang sudah belajar bagaimana kami menghadapi akhir zaman. Tuhan, ini menandakan bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Dan satu hal yang menjadi pengharapan kami sebagai umat Advent, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Mu yang memampukan umat-umat Tuhan melakukan pekerjaan besar di dunia ini. Tuhan, itulah kerinduan dan pengharapan kami. Kapan dan kepada siapa, itu adalah urusan Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon, biarlah Engkau tetap memberikannya sesuai dengan kasih kemurahan-Mu kepada mereka yang telah Engkau pilih. Biarlah Engkau, Tuhan, akan bisa memberikan pengaruh besar kepada dunia karena ada umat-umat Tuhan yang telah mendapatkan kecurahan Roh-Mu. Dan kiranya dengan demikian Tuhan, Engkau pun akan segera datang karena ada kuasa yang bisa dibagikan untuk menuntun orang mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Bapa di sorga, biarlah kiranya juga Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan yang mungkin berdampak dari wabah saat ini kepada ekonomi dan kepada mungkin kehidupan perorangan ataupun keluarga ataupun mungkin kelompok bahkan organisasi. Tuhan kiranya akan memberkati, mampukan kami untuk bisa tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di sorga, inilah seruan kami. Kami berharap dan menunggu akan janji Tuhan menjadi jawaban yang pasti untuk kami bisa terima. Kami persembahkan di dalam nama Yesus. Dan doa ini akan disambung oleh saudara kami yang lain. Kami masih terus bersyukur menyembah Engkau ya Tuhan Bapa di surga. Dan pada saat ini kami memohon belas kasihan Tuhan
Biarlah kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, bahkan anggota jemaat yang sudah terpapar virus corona ini. Biarlah Tuhan yang menjamah, memberikan pemulihan yang sempurna, dan memberikan kesembuhan agar kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan bagi mereka yang sudah sampai meninggal dunia oleh karena terpapar virus corona ini, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga memohon kepadamu Bapa, agar semua tim medis di seluruh rumah sakit, baik di rumah sakit Advent maupun di rumah sakit manapun Tuhan, umat-umat Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang menolong mereka, bungkus mereka dengan kuasa kemuliaan Tuhan, agar mereka tidak terdampak virus corona ini Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka, tugas yang mulia untuk melayani sesama. Mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang dalam pendidikan, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan semangat, kendalikan hati dan pemikiran mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, biarlah tangan Tuhan juga memberkati mereka, mengendalikan hati dan pemikiran mereka, mengendalikan segala kehidupan mereka, mengendalikan pergaulan mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kesadaran, memberikan perlindungan dan keselamatan. Bungkus mereka Tuhan dengan jubah kebenaran-Mu, agar mereka terhindar dari segala kesusahan dan penderitaan. Biarlah Engkau berkati juga umat-umat Tuhan di dalam segala kebutuhan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan di masa-masa yang sulit ini, agar mereka memperoleh kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari dan mereka tidak berdosa terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang tua, agar dengan penuh rasa kasih sayang, di dalam kebijaksanaan, kelemah lembutan, untuk mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka di dalam kasih sayang selama anak-anak bersama dengan orang tua tinggal untuk di rumah di dalam pembelajaran mereka. Biarlah Engkau memberkati kami sekaliannya Tuhan, dan menyempurnakan seruan permohonan doa kami yang akan dilanjutkan oleh ahli dan Engkau. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk daerah di Papua Nugini, di mana negara ini tidak memiliki perlengkapan memadai untuk menangani wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mencukupi dan melengkapi peralatan yang ada di Papua Nugini Tuhan, agar supaya daerah ini dapat terhindar dari segala penyakit, termasuk juga COVID-19 ini Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, untuk keamanan gereja kami dan lingkungan sekitar, agar terhindar dari niat orang jahat ya Tuhan. Engkau akan melindungi kami dan menjagai kami ya Tuhan. Kami juga berdoa memohon kepadamu untuk orang-orang tua kami yang lanjut usianya, yang rentan kena virus corona ini Tuhan. Berilah kekuatan, hindarkan mereka dari virus ini, dan mereka merasa nyaman di hari tuanya ya Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan di doa 100 hari ini Tuhan, kami sudah memasuki hari ke-51. Pada hari ini Tuhan, kami memuji dan berdoa kepadamu, dan ada saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung di acara ini Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka, berikan jalan agar mereka dapat mengikuti, dan ingatkan mereka tetap berbakti hanya kepadamu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Aneta Sagala dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat rujukan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah dia tetap sehat dan kuat dan semangat untuk menjalankan tugasnya. Kiranya Engkau selalu menyertai saudara kami ini juga ya Tuhan. Dan kami akhiri doa ini atas nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion nomor 464, yang akan dipandu oleh keluarga Bapak R. Siregar. Kita sama-sama berdiri.
Kalau mungkin keluarga Bapak Siregar belum hadir, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Aten Sibolon untuk memandu kita. Berdiri bersama-sama dan saudara boleh mengikutinya. Saya akan nyanyikan. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan, waris Allah, darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita, malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Ditutup oleh Bapak Tondo. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada sore Sabat ini, dan kami telah memasuki minggu bekerja kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami memasuki minggu bekerja kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, apa yang menjadi rahasia di dalam kehidupan kami, biarlah kiranya kami akan jalani bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, panjang hari Sabat ini, kami telah menaikkan doa-doa permohonan, kami telah menyanyikan lagu-lagu pujian, kami telah mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Biarlah itu boleh menjadi bauan yang harum di hadirat Tuhan. Dan seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai di sinilah ibadah 100 hari berdoa kita pada hari yang ke-51. Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta di Sinar Mata. Baik, selamat malam dan selamat minggu bekerja untuk kita semuanya.
Selamat bekerja semua. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena pimpinannya kepada kita sepanjang hari Sabat. Teristimewa pada sore hari Sabat ini kita boleh kembali mengikuti ibadah 100 hari berdoa sekaligus penutupan Sabat. Diam dulu kawan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk semua keluarga umat Tuhan yang sudah ikut serta dalam ibadah 100 hari berdoa pada saat ini. Teristimewa untuk Saudari Morin yang sudah menyampaikan kesaksian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, untuk pengumuman bagi kita, ibadah 100 hari berdoa kita akan lanjutkan besok malam, hari yang ke-52. Kita akan mulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Adapun yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Leni Miranda Sihombing. Lagu buka, lagu Sion nomor 211, keluarga Bapak Boy Makadada. Doa buka, Ibu Linda Sariman. Kesaksian disampaikan Ibu Lani Pesik. Lagu pujian, baik, untuk lagu pujian keluarga Pendeta Des Marmata ada sedikit kesalahan. Kemudian untuk firman penghantar doa, Pendeta B. Situmorang, materi dari fokus doa yang sudah disediakan. Kemudian untuk pendoa yang pertama, pendoa yang kedua, Ibu R. Pendoa yang Saudara Lina. Lagu penutup, lagu Sion nomor 233, keluarga Pendeta Septa Eneas. Dan doa penutup, Ibu D. Sitompul. Inilah yang akan melayani di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Kalau ada pengumuman, Pendeta Sembolon kami persilahkan ataupun jemaat. Baik, untuk jemaat Immanuel serta jemaat Sekojo, karena tadi malam kita sudah mengikuti acara seminar, jadi supaya pelajarannya bisa berlanjut, maka saya anjurkan untuk malam hari ini kita ikuti acara seminar yang diadakan di Linggau oleh Pendeta J. Tumalun. Jadi kita ikuti supaya komplit pelajaran tentang SK. Terima kasih. Baik, mungkin boleh semua yang ada di sini kita ikut bersama untuk acara seminar yang diadakan di Lubuk Linggau, Jum Lubuk Linggau. Jadi karena pelajaran ini bagus, jadi boleh semua yang ada di aplikasi Zoom ini, kita boleh bersama-sama ikuti di Jum Lubuk Linggau. Terima kasih. Ada mungkin yang lain? Jam berapa itu Pak Pendeta? Sudah dimulai sekarang. Nah, iya, jadi selesai dari sini kita boleh ke sana. Nanti jam 8 boleh kita berangkat ke Korwil. Jadi saat ini kita berangkat ke Lubuk Linggau, jam 8 kita ke Korwil. Sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini kami sampaikan terima kasih. Selamat Minggu bekerja. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Pak Pendeta, Ya. mungkin boleh dikasih yang ininya Pak Pendeta, ID-nya, link-nya. Mungkin ada yang belum tahu. Link 517. Tunggu ini. Oh, iya, tunggu. Sudah tahu? Baik, nanti kita kirim di WA grup ya.
Iya. Oke. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Naik kereta malam. Yang mau order seblak sudah dibuka. Sudah dibuka ya. Seblak, enak sih malam-malam makan seblak. Pedas ya, pedas. Bagi dong. Pedas dong. Selamat minggu semua. Ya, langsung di Japri aja. Jangan beli satu bayar dua. Waduh.